Bapak Ibu yang saya hormati, saya berdiri di sini ini dalam rangka untuk menyampaikan materi yang mohon maaf. Yang saya sampaikan itu bukan fikih air dan fikih sanitasi ya, karena ini bagian Pak Ibu. Saya di sini adalah sebagai profesional yang kebetulan diberikan amanat untuk menyampaikan materi ini. Yang tentu saya akan mencoba menyampaikan tentu dalam konteks keahlian, Karena itu saya mohon maaf, mungkin saya tidak akan bicara jauh tentang fikih air dan tentang fikih sanitasi. Kebetulan, alhamdulillah, saat tadi itu masuk ke sini itu ya setengah kaget dan bingung alhamdulillah. Karena sebenarnya saya dulu sudah sering ke sini. Karena kebetulan saya dulu sempat aktif di IPM ya, IPM kebetulan generasinya Pak Kusnaini satu Bramahum, sehingga mulai dari lantai cabang sampai ke wilayah Jawa Timur. Yang kemudian saya juga tahun 1992 itu jadi sekretaris PDM Penyelenggara Muhammadiyah. Kemudian diminta untuk mengaktifkan pemuda, karena waktu itu pemuda tidak gerak. Zamannya Pak Dr. Alif Tamangun. Kemudian saya diminta untuk menggerakkan sebelumnya itu yang masuk ke hukum, sehingga akhirnya dibina kembali pemuda Muhammadiyah, dan waktu itu saya diangkat sebagai ketua umum pemuda Muhammadiyah untuk daerah Kabupaten Gresik tahun 2002. Terus sampai saya ke wilayah pemuda Muhammadiyah juga. Kemudian aktif juga di Muhammadiyah sampai tahun 2006. Kebetulan saya karena pekerjaan diminta ke Aceh, sehingga saya itu sangat aktif lagi di Muhammadiyah Kabupaten Gresik. Sampai pada kemarin sudah berhenti dan saya bisa aktif kembali, tapi sebagai bendahara di ranting di Muhammadiyah. Ya, baik. Bapak Ibu yang saya hormati, ini mohon maaf, ini saya akan lupa, saya kasih hijau itu karena tahun sudah lupa, tapi bisa nanti di antara itu. Baik, langsung saja ke materi. Lihat di program kerja Aisyah itu, ternyata di situ ada keterangan iklim. Karena itu akan saya awali dulu dengan perubahan iklim. Ini penting untuk diketahui bersama, tapi sekali lagi, apa yang saya sampaikan di sini baru pengantar ya. Mohon maaf, ini baru pengantar. Karena kalau kita bicara perubahan iklim itu sangat luas sekali. Tetapi saya berharap dengan memahami awal ini akan memicu ibu-ibu untuk membuka materi-materi yang lain, memperdalam materi tentang perubahan iklim, sehingga memudahkan memahami dengan melihat berbagai materi-materi lanjutan yang bisa dilihat di internet ya. Sekarang mudah sekali untuk mengakses itu. Ya, jadi kita mulai dari Quran Al-A'raf ayat 56. Ya, di sini disampaikan bahwa janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi yang telah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan berharap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Ini Al-A'raf ya. Kemudian kita lihat An-Nur ayat 1. Telah tampak kerusakan di darat di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ini Allah sudah memperingatkan dan kita sudah merasakan. Mungkin ibu merasakan zaman dulu, saya dengan diri saya ya, karena saya mungkin yang paling tua di sini, kira-kira 50 tahun yang lalu itu saya merasakan bahwa yang namanya suhu kamar itu dulu itu 20 derajat. Ya. Saya dulu kebetulan SMA-nya itu di Tegali, di SMA 3 Tegali itu kalau fisika itu tulis di situ suhu kamar 20 derajat. Ketika keluar itu kemudian kalian dilakukan itu ada mall itu apa namanya ini? Nah dulu namanya Wijaya, dulu namanya Wijaya. Di situ tertulis temperatur itu 25 derajat. Itu jam setengah 1 ketika pulang. Sekarang itu minimal 33, bahkan pernah 37 derajat Celcius.
ini sudah menunjukkan betapa bertambahnya panas bumi yang luar biasa. Ini adalah peringatan dari Allah. Apakah itu semua perbuatan manusia? Iya. Ini semua adalah akibat dari perbuatan manusia. Nanti kita lihat nanti dalam slide berikutnya. Bagi dilihat. Sebelum ke sana kita bicara dulu tentang apa itu perubahan iklim. Ini di konvensi PBB disampaikan bahwa perubahan iklim itu adalah perubahan iklim yang diakibatkan oleh baik langsung maupun tidak langsung perbuatan manusia yang menyebabkan komposisi atmosfer itu berubah. Ya, setelah berubah sehingga kualitas iklim itu akan berubah pula. Mari kita lihat, ini salah satunya adalah pemanasan global yang nanti kita bahas bersama. Nah, rata-rata temperatur itu naik. Penyebabnya apa? Coba kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati. Ibu yang saya hormati dan bapaknya. Jadi ini kalau kita lihat di sini, ini bumi ya. Bumi kebetulan ada matahari. Nah, matahari ini menyampaikan panasnya ke bumi. Ini sebagian dipantulkan oleh bumi. Tetapi dipantulkan kembali oleh yang namanya emisi gas rumah kaca. Balik lagi, semakin tebal emisi gas rumah kaca, maka akan semakin banyak pula yang dibalikkan ke bumi. Akibatnya apa? Panas semakin meningkat. Jadi yang perlu dipahami, yang namanya rumah kaca jangan dibayangkan rumah yang terdiri dari kaca. Bukan. Tapi gas rumah kaca itu adalah kumpulan gas atau senyawa kimia yang dimunculkan sebagai akibat dari perbuatan manusia. Dari mana aja itu? Misalnya ya dari pabrik, kemudian dari motor, ya mobil, apalagi yang mungkin anak-anak muda yang pakai apa? Ngomong gitu kan. Nah, itu menyumbang banyak emisi yang luar biasa. Kemudian juga pembakaran sampah. Ya, kemudian juga ada gas metan. Gas metan ini timbul dari tumpukan sampah di tempat pembuangan akhir sampah yang muncul dari salah-salah itu muncul gas metan. Kalau dibiarkan akan timbul kebakaran. Nah, di antaranya itu kemudian freon dari AC misalnya, kemudian dari kulkas, ini juga menyumbang. Semuanya akan berkumpul menjadi apa yang disebut dengan emisi gas rumah kaca. Itulah yang menyebabkan memantulnya kembali yang seharusnya keluar dipantulkan kembali oleh gas rumah kaca itu menjadi bertambahnya panas di permukaan bumi. Panas itu terjadi tidak hanya semua di tempat di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Yang panas tambah panas, yang dingin semakin dingin. Dan ini berefek pada semua sektor. Artinya apa? Ketika ada perbedaan panas dan dingin, maka udara akan bergerak lebih cepat, maka akan muncul yang namanya angin. Yang akan muncul angin itu yang bergerak dengan cepat, dengan putaran yang kuat, muncullah yang namanya puting beliung. Kalau dulu, saya ini dulu melihat puting beliung itu di film. Ya di film dulu. Ini di barat sana yang banyak. Tetapi sekarang ini muncul justru banyak di tempat kita sekarang. Banyak desa-desa itu yang terkena puting beliung. Ini semua adalah akibat dari perubahan temperatur yang luar biasa. Tidak hanya angin, laut pun mengalami kondisi yang sama. Di yang namanya di mana? Di kutub itu es itu mencair. Nah kalau es itu mencair, permukaan air laut akan naik. Efeknya apa yang akan muncul? Banyak namanya pulau-pulau yang tenggelam, ya, banyak pulau-pulau yang kebanjiran, dan efek-efek yang lain. Nah, dalam konteks ini, saya akan membatasi khusus, saya akan bicarakan tentang perubahan iklim pada air, ya, pada air. Mari kita lihat, lanjut sedikit, ya, air tambah lagi, terus, nah, ini tadi yang saya sampaikan, ya, dari banyak pabrik. Kemudian freon, ya, pembakaran hutan, pembakaran sampah dan sebagainya. Lanjut. Nah ini diantaranya adalah emisi gas rumah kaca itu. Lanjut. Nah ini efek-efek yang akan muncul. Ya, terus. Nah sekarang ini kita lihat. Saya akan bicarakan sedikit yang terkait dengan air, ya, pola hujan.
Kita lihat di merah. Yang belakang kelihatan nggak ya? Yang warna merah ini adalah kondisi umum. Kondisi umum ini apa maksudnya? Zaman dulu kala, saya akan cerita zaman dulu kala. Ketika saya masih kecil, jadi 50 tahun yang lalu, katakanlah 60 tahun yang lalu, maka yang namanya hujan itu intensitasnya rendah. Artinya hujan itu rintik-rintik, waktunya panjang. Ya, akibatnya apa? Air yang masuk ke dalam tanah mudah terserap ke dalam tanah. Ya, sebagian kecil itu yang menjadi air permukaan atau runoff. Nah, masuk ke sungai nggak ada masalah karena Allah menciptakan sungai itu sesuai dengan porsinya. Hujan ya nanti ada yang masuk ke sungai, nggak ada masalah, nggak ada banjir. Tetapi sekarang akibat perubahan iklim, maka warna biru. Yang terjadi apa? Hujan itu deras, waktunya singkat. Akibatnya apa? Ya, yang masuk ke dalam tanah jumlahnya sedikit. Sebagian besar jadi runoff masuk ke dalam sungai. Sungai bingung, ini mau dikemanakan air ini? Kan begitu. Ya, diletakkan di sebelahnya, jadilah banjir. Nah, yang pertama, ini perubahan iklim. Yang kedua, yang perlu kita pahami bahwa yang namanya manusia itu beranak pinak. Ya, semakin banyak jumlahnya, mereka butuh rumah, butuh fasilitas, maka dibangunlah rumah banyak. Dibangun rumah di mana? Ya di tempat resapan. Yang dulu tempat resapan dibangun rumah, dibangunlah villa, dibangunlah jalan, dibangunlah fasilitas hotel, jalan dan segala fasilitas dan sebagainya. Akibatnya apa? Yang dulu tempat resapan sekarang jadi bangunan. Kan begitu. Nah, kalau sudah begitu, ketika hujan deras, apa yang terjadi? Ya sempat masuk, ya jadilah air permukaan. Maka efek yang terjadi adalah di samping tadi perubahan iklim karena pertambahan jumlah penduduk, pertambahannya bangunan, maka yang terjadi bila mana itu di tempat yang tinggi, maka jadilah banjir bandang. Bila di tempat yang rendah, jadilah banjir kemana-mana. Jadi itulah fenomena yang terjadi sekarang. Apakah tidak boleh anak cucu kita buat rumah? Boleh, tetapi tentu harus mempertimbangkan masalah ini, harus beradaptasi. Bagaimana mengganti tempat yang semula sebagai resapan, ya diganti sekarang. Apa gantinya? Salah satunya adalah membuat banyak sumur-sumur resapan. Ini sebagai pengganti supaya apa? Air ini masuk ke dalam tanah. Loh, kenapa Pak kita harus masuk dalam tanah? Karena karena Ibu yang perlu kita pahami bersama, mata air itu sumbernya dari mana? Mata air itu sumbernya dari mana? Mata air dari mana? Mata air itu muncul itu dari mana sumbernya? Ya dari hujan. Hujan inilah yang nantinya meresap ke dalam tanah, kemudian muncul sebagai mata air. Kan begitu. Kalau sekarang nggak ada yang masuk, maka mata air ini banyak yang nggak keluar airnya. Ini kita bisa lihat di Kabupaten Malang. Itu dari jumlah sekian data mata air, itu sebagian sudah nggak keluar lagi airnya. Kalau keluar jumlahnya nggak banyak. Nah sekarang saya tanya lagi, dari mana asalnya sungai? Ya, dari mata air itu awalnya. Kalau mata airnya ini nanti jumlahnya sedikit, tentu sungainya juga semakin susut. Nah, bagaimana PDAM itu oleh air? Ya dari sungai, dari mata air. Kalau PDAM itu misalnya satu contoh, paling kita lihat. Nah, yang paling contohnya misalnya bulan. Ini masih ingat bulan. Ya. Unggulan. Ini yang efek yang paling menderita adalah gesek. Saya sampaikan. Dulu dijanjikan bulan ini akan bisa memproduksi 4.000 kubik per detik. Ya, tetapi faktanya kami bagi-bagi ini. Surabaya dapat 750, Sidoarjo 1.250, Gresik dapat 1.000 katanya, 1.000 per detik atau 1.000 kubik, 1 kubik per detik. Kemudian yang namanya Kabupaten Pasuruan itu dapat, kemudian Pasuruan juga dapat. Tapi Gresik yang paling akhir
Ya dulunya jadikan 1.000, ternyata sudah tidak mampu dalam waktu apa istilahnya 2 tahun aja itu sudah tidak bisa memberikan survei yang maunya 1.000, kerjaannya kebagian separuhnya. Kenapa? Karena yang namanya unggulan ini bukannya bertambah debitnya, tapi semakin susut. Ini fakta yang ada. Kenapa? Karena sumbernya itu di mana, di Bromo itu dipadatkan, jadi tempat wisata, ya ada jeep dan sebagainya itu sama. Akibatnya apa? Air nggak bisa meresap, bahkan di Bromo saja itu suka banjir, kan seperti itu. Nah, berarti kan menunjukkan bahwa air tidak meresap karena sudah dipadatkan. Nah kalau sana dipadatkan, bagaimana ini bisa mensuplai unggulan sebagai mata air yang tentunya mengharapkan air dari sana masuk. Nah ini adalah fakta-fakta yang menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara yang namanya air hujan ya itu dengan mata air. Jadi yang ideal adalah harus ada pengganti. Kalau sekarang tempat-tempat resapan itu dibuat wisata, yang dibuatkan penggantinya apa? Salah satunya adalah sumur resapan. Mari kita lihat berikutnya. Nah ini, jadi ibu-ibu yang saya hormati, ada 2 hal yang bisa kita lakukan di dalam mengantisipasi perubahan iklim. Yang pertama adalah mitigasi. Mitigasi ini adalah pencegahan. Yang kedua adalah adaptasi. Yang dimaksud dengan mitigasi ini, bagaimana kita bisa mengurangi emisi gas rumah kaca. Contohnya nanti Aisyah ini berikan tausiah, misalnya jangan membakar sampah, jangan membakar hutan, kan begitu. Ini mengurangi emisi. Kemudian cobalah banyak sekarang ikut angkutan umum, jangan menggunakan mobil pribadi, itu mengurangi jumlah kendaraan bermotor misalnya. Janganlah pakai remblong anak-anak yang terutama remblong apa istilahnya yang wah nah itu yang perlu disampaikan karena itu menyumbang emisi ya. Jadi kalau sampah jangan dibakar, tapi kalau dibuat kompos, dipilah-pilah sejak dari rumah, ada kompos, jangan dibuang semua ke tempat pembuangan akhir. Kenapa? Karena di sana akan muncul gas metan. Gas metan ini menyumbang GRK. Nah ini salah satu tugas mulia ya mungkin bagi Aisyah ketika menyampaikan pengajian dalam rangka untuk melakukan mitigasi. Yang kedua adalah adaptasi. Ini nggak bisa dong, kita nggak boleh buat rumah, tapi coba beradaptasi. Gimana caranya? Ya banyak langkah-langkah yang perlu dilakukan, misalnya membuat sumur resapan. Ya. Dulu Aibos namanya Yusuf itu membuat sumur resapan itu 2 kali 2 dalamnya 2 meter. Jadi ada 8 kubik sejak hujan itu masuk. Di bawahnya itu dibiarkan, ya, tapi dikasih kerikil, kemudian dikasih hijau. Kenapa harus dikasih kerikil? Karena kalau dibiarkan saja, biasanya akan muncul lapisan peron di situ. Akhirnya tidak. Nah kalau kasih kerikil, apalagi kasih hijau, ini membuat hal itu nggak terjadi. Hijau ini penting. Kenapa? Karena ketika musim kemarau tinggal ngangkat dan program dikembalikan lagi. Ini pemeliharaan. Jadi seperti itu. Nah, coba sekarang bayangkan, kalau setiap rumah ini tidak membiarkan air hujan itu masuk ke dalam selokan, tapi semuanya masuk ke dalam sumur resapan. Coba bayangkan, kira-kira banjir itu terjadi nggak? Nah, rumah ini berat, berat. Ya nggak usah 2 kali, cukup 1 kali di sumuran bis beton itu misalnya, boleh. Yang penting kalau bisa, bagaimana itu tidak bisa. Kalau ada hujan dari talang itu tidak masuk ke dalam got, tetapi masuk ke dalam sumur resapan. Kalau semua rumah itu seperti itu, maka bisa dibayangkan kemungkinan banjir itu akan terjadi. Itu 1 banjir. Yang kedua, memberikan kontribusi air tanah. Ini akan penting sekali, rumah yang ada di pinggir-pinggir laut ini akan mendorong intrusi air laut tidak sampai masuk. Karena ini ada yang namanya air tawar yang menahan intrusi air laut. Sehingga akibatnya sumur-sumur yang di pinggir laut itu
yang semula asin secara bertahap akan menjadi tawar. Itu kalau kita lakukan. Ini penting untuk edukasi. Gitu. Baik, satu poin sudah saya sampaikan, masalah perubahan iklim. Kita sekarang tinjak ke berikutnya. Nah, kita bicara tentang air dan sanitasi. Ini SDGs ya, sekali lagi bahwa ini baru pengantar saja ya, nanti lebih jauh Ibu belajar sendiri lewat internet. Nah, kita lihat Sustainable Development Goal. Ini kesepakatan bersama para negara-negara di dunia yang termasuk Indonesia ikut meratifikasi, ikut menandatangani kesepakatan ini. Yang disampaikan bahwa tahun 2030, 2030 seluruh masyarakat di dunia ini akan menerima air minum itu aman. Artinya bayangkan seperti di luar negeri, buka keran, ngambil air, langsung bisa diminum. Itu air yang aman. Tapi Indonesia nggak sanggup akhirnya, menyerah. Maaf, tahun 2030 kami hanya sanggup 45%. Kalau ditanya kapan Indonesia sanggup belum bisa 100%? Tahun 2045. Insya Allah, ya insya Allah. Mudah-mudahan bisa. Yang 45% aja masih tanda tanya gitu kan. Nah, tapi ya kita berharap mudah-mudahan bisa dipatuhi. Nah, kembali ke sini. Itu yang 6.1, 6.2 diharapkan nanti Indonesia itu akan bisa setiap masyarakatnya, setiap rumah tangganya ini akan memiliki sanitasi yang layak. Syukur-syukur kalau aman. Pemahaman layak atau aman, ya, yang layak itu artinya setiap WC itu punya safety tank, punya resapan. Safety tanknya harus kedap. Kedap ini artinya tidak meropos ke bawah. Kalau kedap bisa diambil, bisa disedot untuk diolah di IPLT. Itu namanya layak. Ya kalau sudah diambil di IPLT rutin, berarti sudah masuk aman. Kenapa kok perlu aman? Karena kalau tidak, misalnya tidak kedap, ini meropos, ini secara bertahap akan masuk mencemari lingkungan, termasuk sumur. Nah kalau sumur kita itu kena mikroorganisme dari tinja, maka yang akan muncul itu digunakan untuk aktivitas sehari-hari, maka muncullah berbagai penyakit karena air, ya seperti disentri, tipes dan sebagainya. Harapannya itu SDG sini, ya. Indonesia gimana? Sekali lagi Indonesia tahun 2045 Indonesia emas, insya Allah. Mari kita lihat berikutnya. Nah, sebelum menuju ke sana, mari kita ingat dulu tentang masalah STBL, sanitasi total berbasis lingkungan. Nah, kita lihat di sini. Ini yang pertama, pilar 1, stop buang air besar sembarangan, BABS. Insya Allah Gresik sudah nggak ada lagi yang buang air besar sembarangan. Pilar 1 insya Allah ini sudah tertanggulangi. Kalau ada ya mungkin ada 1-2 lah. Nah tapi aku nggak ada ini. Yang kedua, cuci tangan pakai sabun. Nah pakai sabunnya ini yang mulai jarang ya. Kalau cuci tangan insya Allah. Tapi kalau pakai sabun ini yang perlu disampaikan ya. Kenapa harus pakai sabun? Karena mohon maaf, biasanya yang melekat, mikroorganisme yang melekat di tangan itu, kalau tangannya ini ada lemak atau minyak, ini dia biasanya mikroorganisme itu senang di situ. Nah kalau kita pakai sabun, insya Allah lemak dan minyak itu akan hilang. Nah itu, ya harapannya seperti itu. Yang ketiga, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga yang sehat. Jadi kalau makanan itu harus benar sehat, tidak macam-macam itu semua. Kalau minuman, kalau itu misalnya, ya mudah-mudahan yang bapak kedengaran. Kalau misalnya minum, bapak ibu yang
saya hormati, minuman itu harus dijamin aman, benar-benar tidak mengandung mikroorganisme. Artinya kalau itu berasal dari sumur atau PDAM misalnya, kalau dasar itu aman, ya harus dimasak dulu sampai mendidih, baru digunakan sebagai air minum. Nah, itu logika rumah tangga seperti itu. Yang keempat, pengelolaan sampah. Jadi sampah itu ditempatkan di wadah yang tertutup, jangan terbuka, yang menyebabkan yang namanya lalat itu bisa nempel di situ atau berkeliaran di situ. Yang kelima, dibacain rumah tangga. Ini nanti kita bahas khusus. 5 pilar ini SDM ini saya kira sudah banyak disampaikan dalam berbagai event. Jadi saya kira Aisyah juga harus tahu. Baik, nah ini jalur menularnya penyakit akibat air yang tidak higienis. Ini juga saya rasa sudah sering disampaikan. Ya, bagaimana cara memutusnya? Mari kita lihat beberapa yang berikutnya. Nah, berikutnya ini cara putusnya. Jadi kalau misalnya airnya itu misalnya tidak akan, ya harus dimasak. Kemudian benar dari sisi. Nah, kalau misalnya kebetulan yang namanya sampahnya itu tidak tertutup, ya tertutup. Kemudian cuci tangan dulu sebelum melakukan makanan. Dan yang penting itu ya, WC itu jangan sampai WC kemudian tidak pakai safety tank langsung masuk ke dalam drainase. Ini masih ada mungkin di WC masih ada. Atau masuk ke sungai, itu juga nggak boleh. Harus lewat safety tank dulu. Kalau ke sungai mencemari sungai. Ya, baik. Sehingga ini dijelaskan ini. Kenapa kita pakai sabun? Lanjut. Nah, ini lanjut. Jadi ini. Nah, jadi sekali lagi bahwa pentingnya pakai sabun itu dikarenakan sabun ini mampu menghapus atau menghilangkan lemak dan minyak. Ya, ini yang penting di sini sehingga harus pakai sabun. Sabunnya cap apa? Nggak usah mikirin cap. Ya, yang penting sabun. Ya. Baik, ya langsung berikutnya. Nah, 6 waktu cuci tangan yang penting. Ya, lanjut. Nah, ini mana? 6 ini 6 waktu cuci tangan penting ya. Jadi yang pertama, ketika akan memasak cuci tangan dulu. Ya, ketika akan menyusu bayi atau dimakan bayi cuci tangan dulu ibunya. Ya, kemudian apa lagi itu? Ya, ketika memegang hewan cuci tangan dulu. Ya, termasuk ketika nyeboki, habis nyeboki anaknya ya harus cuci tangan dulu. Termasuk ketika habis buang air besar atau buang air kecil juga harus cuci tangan pakai sabun dulu. Ya, kenapa penting? Ya, lanjut. Nah, ini sudah sering disampaikan untuk anak-anak TK dan PTK. Bagaimana cara mencuci tangan? Ya, saya sudah ibu semua sudah tahu lah ini. Ya, di langkah-langkah cuci tangan, basahi tangan dulu, kemudian ya, seterusnya sampai dengan yang terakhir adalah melakukan jari-jari itu di bawah tangan dan seterusnya. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke masalah air minum. Nah, air minum. Ibu-ibu yang saya hormati, kalau kita bicara air minum, prinsip dasar yang pertama yang perlu kita pahami bersama bahwa kita sekarang ini mungkin sudah masuk pada kategori akses layak dasar. Rasanya jarang terjadi tidak ada akses, kita langsung ambil air dari misalnya drainase, misalnya ada ini ya, atau ambil air dari mana? Ya misalnya danau atau apa itu ya, telaga ini diambil dari masa itu sudah tidak kalah. Ya kita mungkin sudah baca istilah dasar, tapi coba kita lihat bentuknya. Coba
Bapak lihat Bu. Nah ini, coba kita lihat di sini ya. Ini yang level yang memakai tangga air minum. Tangga air minum. Kalau yang pertama ini yang tidak ada ini ya, jadi langsung ambil dari air yang di Semarang Keempat itu rasanya sudah nggak lagi. Nah yang improve ini prinsipnya adalah kata jarak ya, jarak dari septic tank itu paling dekat. Jadi misalnya sumur itu jarak paling dekat. Nah kalau yang ini limited service ini, jadi pelayanan layak yang terbatas. Ini karena waktu. Jadi misalnya begini, ada air, tapi kita perlu waktu lebih dari setengah jam untuk ambil. Itu masih layak terbatas. Jadi idealnya apa? Sumur itu ya ada dalam rumah kita. Itu baru masuk ke dalam layak dasar. Ya. Tetapi sekali lagi sumur itu kita boleh dekat dengan septic tank. Ibu, saya namanya septic tank itu dengan sumur jaraknya lebih dari 10 meter, tapi tetangga buat septic tank. Apa tidak boleh buat septic tank dekat dengan sumur ibu? Nggak bisa kan? Nah ini yang jadi masalah akhirnya. Sehingga akhirnya rekomendasi yang muncul idealnya bahwa IPA itu tetap berlangganan air minum perpipaan. Apakah itu dari PDAM, apakah itu dari pihak yang lain, swasta misalnya. Ini lebih menjamin karena bisa langsung dipakai. Ya paling kita masuk ke dalam akses dasar terbatas ini ya, banyak dasar gitu ya, masuk di situ. Meskipun belum aman. Nah amannya sementara memang harus dimasak. Nah PDAM kapan aman? Ya PDAM itu maunya aman ya. PDAM itu maunya aman. Sebenarnya ketika di instalasi pengolahan air di IPA, PDAM itu aman, bisa langsung diminum. Tetapi ketika disalurkan ke dalam pipa, masuk ke rumah tangga, berubah. Kenapa kok berubah? Karena mohon maaf, seperti PDAM itu kan olah dari sungai. Ya, sungai itu diolah, itu kemudian apakah pakai tawas dan sebagainya. Itu tawas itu hanya istilahnya mengumpulkan partikel-partikel itu jadi vlog, diendapkan, bagus. Sehingga kita yang masuk itu air yang benar bersih. Tapi namanya pemeliharaan, kadang-kadang lupa, kadang-kadang malas sedikit gitu ya. Sehingga akhirnya vlog ini sebagian yang namanya masuk ke dalam namanya apa? Tankinya PDAM itu vlog masuk. Awalnya nggak apa-apa, sudah masuk ke pipa. Nah di pipa karena tekanannya kuat, pecah vlog ini. Jadilah partikel-partikel akhirnya kembali lagi jadi kotor gitu ya, partikel-partikel lagi gitu. Nah ini sedikit mungkin tidak terasa, lama-lama numpuk. Nah idealnya apa? Ya harus dicuci pipa itu. PDAM mikir kalau cuci ini kan bubuin gitu kan. Akhirnya wis gak bagus kok jadi bisa. Ini setahun, 2 tahun, 10 tahun, akhirnya numpuk. Nah akibatnya ketika itu digelontor masuk ke pelanggan yang semula bagus, masuk ke pelanggan jadinya semua. Nah itulah faktornya. Jadi kenapa? Sekali lagi faktornya adalah human error. Saya itu pernah ke Manila. Produk sungainya itu lebih jelek dari Gresik. Ya katakan begitu. Tetapi di sana itu airnya langsung diminum. Loh kenapa kok begitu? Karena pemantauannya rutin. Dipantau setiap setengah jam sekali, kemudian diamati diolahnya itu benar-benar sesuai dengan prosedur yang bagus. Kemudian pipanya juga rutin dibersihkan, rutin. Ternyata airnya bisa langsung diminum. Loh kenapa kita enggak? Indonesia. Indonesia itu paling gampang membangun, tetapi paling sulit untuk memelihara. Itu Indonesia. Nah, kewajiban Aisyah bagaimana menyelesaikan masalah itu? Wangil. Jadi sekali lagi sebenarnya tidak ada masalah ya, tapi tinggal menunggu bagaimana human error itu bisa ditanggulangi. Baik, kita lanjut. Nah ini air bersih. Air bersih itu banyak dasar. Maksudnya harus di
dimasak. Tapi kalau bicara air minum, bisa langsung diminum. Nah itu. Nah ini ada cerita. Sebenarnya pemerintah pusat itu sudah melakukan banyak hal. Tapi sekali lagi memang bagaimana mendidik manusia-manusia Indonesia yang benar-benar punya komitmen yang kuat itu nggak gampang, gitu ya. Lanjut. Nah, ini air yang aman. Caranya mudah sebenarnya. Nah, ini kadang-kadang begini. Ibu-ibu jangan alergi terhadap klor ya. Biasanya median itu kalau masih ada klornya, ada klor, bau kapuri. Jangan alergi terhadap kapuri. Kalau bau kapuri, ya itu berarti memang masih biarkan aja, kalau nggak suka biarkan. Tapi kalau ada rasanya kapuri, tidak apa-apa. Ya. Nah itu kelebihan. Kalau itu kelebihan. Jadi sebenarnya kalau mau menghilangkan, dibiarkan dulu di bak. Ini akan membuang. Ya. Sebenarnya selama median itu masih mengandung 0,2 sampai 0,4 mg per liter, arti rasa masih terasa kaporinya, itu berarti mikroorganisme mati. Berarti itu masih layak diminum langsung. Tetapi justru kalau tidak ada rasa kapori, itu berarti di situ masih ada kuman, harus dimasak dulu. Jadi ini yang perlu dirubah, ya. Mainstreamnya perlu mindsetnya perlu dirubah. Ya, selama masih mengandung 0,2 sampai 0,4 masih rasa. Kalau misalnya bau, nah itu lebih dari 0,5, apakah bahaya enggak? Yang bahaya itu kalau mengandung di atas 5 mg per liter, bukan 0 ya, bukan 0,5, itu bahaya, bisa menyebabkan diare. Tapi kalau hanya 0,5 itu masih nggak apa-apa. Jadi seperti itu. Ya, kenapa? Pokoknya ada alatnya. Tapi gini, yang penting tidak bau itu berarti di bawah 0,5. Masih terasa itu berarti masih 0,2. Rasanya itu ada rasa kapur. Nah itu kalau rasa seperti itu, insya Allah kumannya juga mati. Nah itu bisa langsung diminum. Tapi kenapa ya? Nah, kalau itu lain lagi. Lanjut. Nah, ini ya ada aturannya. Itu di PMK, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2/2023. Ini syarat-syarat bukan minum. Ini di sini. Lanjut. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Kalau nggak suka bau belum, pokoknya bau ini biarkan saja di bak itu, nanti hilang bau itu. Tapi rasanya hilang. Ya kalau rasanya itu hilang, tapi sudah tercemar. Lanjut. Nah sekarang kita bicara masalah sanitasi. Ya umum sanitasi. Ini pengantar sanitasi. Jadi air limbah domestik itu adalah semua limbah-limbah yang dihasilkan oleh rumah tangga. Terus sisanya ada 80%. Lanjut. Ada dua. Ini yang sering dikatakan green water dan black water. Air hitam dan air abu-abu. Kalau air abu-abu itu, green water itu air yang berasal dari sisa mandi, cuci, dapur, itu dikatakan green water. Kalau tinja, ya itu masuk black water. Nah ini, itu diolah apakah boleh semuanya diolah di satu tank? Boleh, masuk ke satu tank ada, tidak apa-apa. Itu bisa terolah. Lanjut. Nah ini, ya ini contohnya ini, green water, black water. Nah, semuanya pasti menghasilkan limbah rumah tangga itu. Lanjut. Nah ini, apa perlu sanitasi yang aman? Mengapa? Lanjut. Nah, karena tinja adalah sumber penyakit. Nah, lanjut. Nah, apa yang terjadi jika WC tidak pernah disedot? Nah, ini berarti WC-nya itu bocor, tidak kedap. Kalau tidak kedap, itu masuk ke dalam tanah. Nah, keliling, di proses keliling. Di situ ada sumur tetangga, masuklah ke sumur tetangga. Ada sumur pribadi, masuklah ke sumur pribadi. Gitu, ya, keliling. Nah, kalau sudah keliling itu, tinggal menunggu efeknya. Nah ini, ya, lanjut.
Ya, ini coba bayangkan ini. Bayangkan, satu orang itu menghasilkan sekitar 100 sampai 200 gram tinja pada hari. Ini secara umum ya. Ada yang 300 ada, gitu ya. Mungkin ya, ada yang nggak kuat juga ada. Tapi ini secara umum kisarannya Indonesia adalah 100 sampai 200 gram. Maka bayangkan kalau di rumah itu ada 4 orang, bayangkan kalau itu satu tahun bagaimana, kalau 2 tahun bagaimana, 3 tahun bagaimana, berapa ton yang ada di dalam. Tetapi Allah Maha Kuasa. Tinja itu juga secara bertahap akan diolah oleh mikroorganisme sehingga akhirnya sebagian bukan penuh ya, bukan berarti memang ini bukan penuh, karena sebagian sudah diolah oleh mikroorganisme yang ada di dalam tinja sendiri. Nah, lanjut. Nah ini, maka bisa membayangkan itu. Kira-kira sekian kilo, ya hampir setengah ton. Nah, terus lanjut. Nah ini ibu-ibu, ini klasifikasi atau tangga juga, tangga sanitasi. Ya. Jadi ada sanitasi itu yang dikatakan basic. Dikatakan basic itu kalau septiknya kedap. Tapi itu artinya tidak bocor. Ya. Terus kalau sudah dikuras, bisa dikuras, itu berarti masuk kategori aman, safely managed, ya aman. Tapi kalau masih belum dikuras, berarti kedap, masuk di dalam basic. Kalau itu masih nggak kedap bocor, berarti masuk di atasnya. Ya, silakan dibaca sendiri. Lanjut. Nah, ini. Jadi yang namanya tinja di rumah, biji di rumah, itu kadang-kadang ada jati teknik yang sifatnya pribadi yang kita punya sendiri. Tetapi ada pula yang bersama-sama. Apa nggak boleh? Boleh. Sekarang itu ada yang namanya IFAL-D, instalasi pengelolaan limbah domestik bersama itu biasanya antara 20 orang, 30 orang, boleh. Nah ini. Nah, ibu-ibu, kalau misalnya nanti seperti ini, itu kalau seperti ini, itu modelnya semuanya ke bawah itu sudah semua. Ya sudah semua. Coba sekarang lanjut. Nah, jadi ini prinsip dasar itu. Ibu-ibu merasa aku sudah pesen apa namanya truk tangki swasta. Ya tuh, berarti apa tempat saya? Belum tentu. Nah, orang tadi yang bawa tinjanya itu dibawa kemana? Oh, nggak tahu. Oh ya, itu dibuat ke sawah. Nah, berarti itu pencemaran lingkungan. Terus yang benar gimana? Ya harus di PRT, harus diolah. Apakah bisa diolah? Bisa diolah nanti sebagian terjadi dulu, sebagian bisa dibuang, lagi bisa dibuang ke istilahnya sungai ya, karena soalnya. Jadi harus diangkut, terus diolah. Lanjut. Nah, jadi kalau dikatakan sanitasi itu aman, pertama memiliki target yang kedap. Yang kedua, ini yang penting, harus tahu lubang penyedotan. Jangan sampai ketika pesen, wah ini bisa penuh, kemudian panggil penyedot tinja. Terus dicari di mana lubangnya? Nggak tahu, ini jadi semen. Wah, ini yang bingung. Jadi harus tahu pasti, tolong ditandai kalau sudah di semen ya. Apalagi sudah dibacok, itu bagus. Ditandai. Nah, jangan sampai bingung nanti di mana posisinya. Iya. Ya, ini harus tandai juga. Nah, kemudian yang ketiga, ini di Gresik itu sudah ada ini yang namanya layanan tinja yang terjadwal. Jadi sebaiknya juga pelanggaran di situ nanti supaya bisa dijadwal setiap satu atau ya mungkin tergantung ya, mungkin 3 tahun sekali atau 5 tahun sekali itu bagi tugas. Nah ini. Kemudian pasti itu nanti karena dari pemerintah ini nanti tinjanya itu tidak dibuat ke sawah, tapi langsung diolah masuk ke PRT. Lanjut. Nah, seperti ini. Coba begini. Kalau seperti ini, ibu-ibu ya, kalau yang ada 2 itu, teknis itu,
yang pertama itu kerja, yang kedua apa nak kerja, itu yang kesabar. Yang kesabar itu nggak harus kerja, boleh nggak kerja, ya sebenarnya nggak kerja itu sudah banyak. Misalnya situ ada sampingannya, ada apa yang namanya kirkil, ada yang namanya hijau dan sebagainya. Ya ini diistilah oleh tertinggal. Lanjut. Nah, tugas Aisyah untuk dikomunikasikan ke masyarakat. Yang pertama, memiliki teks etik yang memenuhi standar, artinya untuk teks etiknya harus ada, pesertanya boleh tidak ada. Yang kedua, memelihara teks etik dan menjaga lubang sidol tidak tertutup. Ya kalau bisa jangan ditempel, ya, dengan semen. Kemudian terdapat fakta layanan seperti yang dilakukan resmi, yaitu pemerintah yang siaga. Lanjut. Nah, ini strateginya. Pertama 5 pilar. Ya, udah pelan-pelan. Yang pertama dulu. Yang pertama ini pendekatan penampilan SDM. Coba itu dikomunikasikan ke masyarakat. Karena ini penting untuk menjaga kesehatan. Yang kedua, peran tetangga panutan. Jadi upayakan tetangga yang sudah mampu itu beritahu kepada tetangga sebelah. Yang ketiga, masyarakat sebagai motor penggerak. Ya, jangan ini pemerintah tidak mampu ini, masyarakat termasuk Aisyah. Bagaimana bisa memberikan mendorong masyarakat untuk melakukan ini? Yang ketiga, kolaborasi dengan pemerintah dan jasa layanan. Ya, jadi di pemerintah Indonesia itu sekarang masih ada program termasuk di swasta ya. Ini misalnya yang belum punya WC itu bisa didapatkan untuk dapat menerima gratis. Bahkan mungkin juga termasuk layanan air minum. Banyak swasta-swasta di WC itu yang memberikan CSR untuk itu. Nah, ini bisa mendorong anggota Aisyah yang belum punya misalnya PDAM ya, atau mungkin air pemiparan yang lain begitu, itu bisa mendapatkan CSR dari swasta. Kemudian yang terakhir itu lagi itu. Nah, semua pihak itu terlibat. Jadi libatkan semuanya. Jangan hanya bapak-bapak, ibu-ibu, tetapi anak semua itu terlibat. Bahkan mereka yang berkebutuhan khusus pun harus diajak ikut serta supaya mereka merasa ikut memiliki, sehingga akhirnya masyarakat Gresik insya Allah jadi sehat semua. Amin. Kita lihat sekarang ini hanya pikiran saya ya, mohon nanti dilengkapi lagi, ditambahin sendiri. Jadi kira-kira peran Aisyah dari Ramadan ini bagaimana meningkatkan akses agama Muhammad dan saya bagi masyarakat. Yang pertama, program sosialisasi cuci tangan pakai sabun ini dikomunikasikan TK dan PTK ya. Ini lewat pengajian atau program yang lain. Yang kedua, sosialisasi pengajian atau program lainnya terkait dengan program iklim, program air minum yang aman dan layak, di antaranya satu, menggunakan air perpipaan yang dikelola baik zakat oleh PDAM maupun oleh swasta. Jadi yang belumnya bisa didapatkan kalau ada CSR bisa diusahakan, baik itu terkait dengan air minum maupun sanitasi yang punya jabatan individual. Kemudian kita menggunakan sumber lainnya seperti sumber bakar dan lain harus dimasak. Ya. Kemudian pentingnya memiliki sanitasi yang edap dan dapat dikuras. Ya meskipun edap, tapi kalau nggak bisa dikuras ya sama aja bohong. Kok bisa bisa dikuras? Ya, karena nggak tahu lubangnya di mana. Nah, itu kan nggak bisa dikuras. Rumah sakit ya bagus, tapi nggak bisa dikuras. Nah, kemudian terus masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sampah. Ya, kemudian mengurangi pemakaian data itu tidak banyak emisi. Pertama, mungkin yang punya praktik ini yang mengeluarkan asap yang tebal itu sebaiknya dihindari. Ya. Kemudian bekerja sama dengan pihak swasta untuk penanganan air minum perpipaan maupun sanitasi. Lanjut. Nah, bekerja sama dengan swasta untuk inovasi manajemen sistem yang layak dan mengikuti program formulasi terkait secara perkara yang tidak sampai 5 tahun. Bekerja sama dengan pihak swasta untuk membangun jaminan individual maupun lainnya untuk anggota yang tidak memiliki akses. Kita memungkinkan bekerjasama dengan pemerintah atau swasta untuk membangun sumur sampah atau biopori
Nah, biopol ini mohon maaf, ini biopol itu perlu saya sampaikan. Biopol itu misalnya dengan sekian. Nah, biopol itu sebenarnya bukan tujuannya utama, bukan untuk satwa, tetapi untuk menyembuhkan para di sekitarnya. Karena itu biasanya biopoli itu tutupnya bisa dibuka. Nah, itu diisi dengan sekitar 20-30% itu diisi dengan sampah organik, ya biasanya bekas makanan. Nanti ditutup lagi, kemudian ini akan terbuka lebar hujan, lebar sekitarnya, sehingga tanah seperti subur. Nah, kalau sampah soal diisi lagi seperti itu. Terus gitu, jadi tujuannya dengan sampah, tetapi juga membantu untuk meresapkan, membantu. Sehingga posisinya juga harus dibawa. Jadi kalau gini, ini sama jangan begini, air nggak bisa masuk, jadi harus dibawa. Nggak bisa masuk. Ini seperti ini. Ya. Nah ini agar tidak menjadi banjir ya kalau masuk sampah. Lanjut. Nah, terima kasih. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi Ibu yang saya hormati, mohon maaf bahwa yang saya sampaikan ini baru kulitnya, pengantarnya saja. Kalau dilanjut silakan didalami dengan membuka berbagai panduan-panduan yang semakin banyak biasa atas ini. Ini bisa mendalami lebih jauh apa yang dimaksud dengan perubahan iklim itu, bagaimana dengan air minum yang aman, bagaimana sejak aman, bagaimana dengan SDGs. Salah satu demikian, saya mohon maaf bila mana terdapat kata-kata yang kurang berkenan, hal yang kurang pas, mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.